Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiza Alima dengan nomor NPM belakang 011 dari kelas Statistika Bisnis D012. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data dari analisis pengaruh media sosial, word of mouth, dan iklan terhadap keputusan pemilihan konsumen di industri fashion. Di sini ada pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Industri fashion merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkembang pesat dan sangat dinamis. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi industri, ini mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek, terutama dalam strategi pemasarannya. Media sosial telah menjadi platform penting bagi merek fashion untuk berinteraksi dengan konsumen. Dengan miliaran pengguna aktif seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, media sosial menawarkan peluang bagi bisnis untuk mempromosikan produk mereka langsung ke audiens target mereka. Word of mouth atau WOM adalah salah satu bentuk pemasaran tertua namun masih efektif. Dalam konteks modern, WOM telah berkembang dengan ulasan online, testimonial, dan rekomendasi di media sosial. Konsumen cenderung mempercayai review dan rekomendasi dari teman, keluarga, atau orang terpercaya lainnya. Periklanan baik tradisional maupun digital tetap menjadi alat pemasaran yang penting. Iklan yang kreatif dan tepat sasaran dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap suatu produk. Dengan menggabungkan ketiga elemen ini, penting untuk memahami seberapa besar pengaruh media sosial, WOM, dan periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen di industri fashion. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing faktor tersebut di atas dan mengetahui faktor manakah yang paling mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian sendiri juga. Lanjut ke manfaat penelitian. Ada dua manfaat, yaitu pertama manfaat teoretis, di mana itu menambahkan literatur ilmiah pemasaran digital dan perilaku konsumen di industri fashion, memberikan data empiris tentang dampak media sosial WOM dan iklan terhadap keputusan pembelian konsumen. Juga ada manfaat praktis, memberikan informasi kepada profesional pemasaran mode tentang cara merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, juga membantu perusahaan fashion memahami faktor-faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, juga membantu perusahaan untuk menginerasikan media sosial, WOM, dan periklanan ke dalam kampanye pemasaran mereka untuk memaksimalkan dengan konsumen. Di sini nanti ada analisis dan hipotesis yang digunakan. Yang pertama itu X1 sebagai pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian, X2 pengaruh rekomendasi teman atau keluarga terhadap keputusan pembelian, X3 pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian, Y keputusan pembelian produk fashion. Dari metode penelitian sendiri, yaitu saya mengambil teknik pengambilan data dengan menggunakan sampel, yaitu teknik propose sampling digunakan untuk memastikan bahwa responden adalah mereka yang pernah membeli produk fashion dalam 6 bulan terakhir atau sesudahnya juga. Ukuran sampel minimal ada 30 responden sesuai persyaratan analisis statistika yang tepat. Alat pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner online dengan melalui Google Formulir atau platform serupa berisi pertanyaan yang dilancarkan untuk menilai variabel penelitian. Jenis data yang dikumpulkan di dalam kuesioner tersebut ada usia, jenis kelamin, media sosial yang dipertanyakan, word of mouth, iklan, keputusan pembelian. Pengelolaan data mentah kita lihat sendiri, yaitu di sini saya menggunakan respondennya ada 30. Saya menggunakan di sini itu menggunakan skala 1 sampai skala 5, yaitu di mana tidak sama sekali hingga sangat setuju.
Di sini juga ada analisis deskriptif, kalian bisa lihat sendiri bagaimana. Saya akan lanjut dengan perhitungan dengan menggunakan perhitungan Excel. Berikut penjelasan untuk memahami nilai-nilai yang didapat dari output evaluasi. Yang pertama ada regression statistik. Multiply L 0,76503. Ini adalah koefisien korelasi berganda yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel independen X1, X2, X3 dengan variabel dependen Y. Nilai ini berkisar antara min 1 dan 1, di mana nilai 0,76503 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif. Lanjut ke R square. 0,527806 ini adalah koefisien determinasi yang menunjukkan proporsi variansi dalam variabel dependen Y yang bisa dijelaskan oleh variabel independen X1, X2, X3. Nilai 0,527806 berarti 52,78% variansi dalam keputusan pembelian bisa dijelaskan oleh pengaruh media sosial, BOM, dan iklan tadi. Adjustive R square 0,473322 ini adalah square yang disesuaikan untuk jumlah variabel dalam model. Adjustive R square lebih rendah karena memperhitungkan jumlah variabel independen. Nilai 0,47332 menunjukkan bahwa 47,33% variansi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh model telah disesuaikan. Standar error 0,77849 ini adalah estimasi kesalahan standar dari estimasi regresi yang menunjukkan seberapa jauh nilai observasi mungkin menyimpang dari garis regresi. Nilai 0,77849 berarti rata-rata kesalahan prediksi sekitar 0,77849 ini. Lanjut ke observation. Observation sendiri ada 30. Ini adalah jumlah observasi atau data yang digunakan dalam analisis, yaitu 30 responden. Lanjut ke ANOVA. Degree of freedom ini menunjukkan derajat kebebasan. Regression 3 derajat kebebasan untuk regresi yaitu jumlah variabel independen. Residual 26 derajat kebebasan untuk residual yaitu jumlah observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi 30 dikurangi 4. Total 29. Jumlah total derajat kebebasan yaitu jumlah observasi dikurangi 30 dikurangi 1. SS atau sum of squares ini adalah jumlah kuadrat. Regression 17,61112 ini adalah jumlah kuadrat regresi yang menunjukkan variasi yang dijelaskan oleh model. Residual 15,75554 ini adalah jumlah kuadrat residual yang menunjukkan variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Total 33,36667 ini adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat lanjut ke tadi 33,3667 ini adalah jumlah kuadrat yang merupakan jumlah dari SS regression dan SS residual. Lanjut ke MS. Bagian regression yaitu 5,870375 itu MS regression sama dengan SS regression per DF regression. Kita bisa jumlah sendiri yaitu SS regression yaitu 17,61112
dibagi DF regression yaitu 3. Residual 0,05982, MS residual, SS residual dibagi DF residual, ya dimana 15,75554 dibagi 26. Lanjut ke uji R yaitu 9,687368. Ini adalah statistik F yang menunjukkan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan F sama dengan MS regression per MS residual, yaitu 5,870375 per 0,05982. Significance F yaitu 0,000181859. Ini adalah nilai P yang menunjukkan apakah F statistik signifikan. Nilai ini sangat kecil, yaitu 0,05, sehingga model regresi secara keseluruhan signifikan. Lanjut ke koefisien, yaitu min 0,51121. Ini adalah nilai konstanta atau intercept yang menunjukkan nilai Y ketika semua variabel independen bernilai 0. Nilai ini tidak signifikan. P value sama dengan 0,536668. X variabel 1 0,60459 adalah koefisien regresi untuk pengaruh media sosial, yaitu X1. Nilai ini juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam pengaruh media sosial akan meningkatkan keputusan pemilihan sebesar 0,60459 unit dengan p-value yang sangat signifikan, yaitu 0,000625. X variabel 1 0,461412. Ini adalah koefisien regresi untuk pengaruh WOM. X2. Nilai ini juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam pengaruh WOM akan meningkatkan keputusan pemilihan sebesar 0,461412 unit dengan p-value yang signifikan, yaitu 0,005584. Lower 90%. Maaf salah. Lanjut ke X variabel 3, yaitu 0,071248. Ini merupakan koefisien regresi untuk pengaruh iklan, yaitu X3. Nilai itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam pengaruh iklan akan meningkatkan keputusan pemilihan sebesar 0,071248 unit. Tetapi nilai ini tidak signifikan, yaitu p-value sama dengan 0,647826. Lanjut ke lower 95% and upper 95%. Merupakan batas bawah dan atas dari interval kepercayaan 95%. Untuk koefisien ini juga menunjukkan rentang di mana kita 95% yakin bahwa nilai sebenarnya dari koefisien berada di dalamnya. Kesimpulan dari summary ini yaitu media sosial, yaitu S1 memiliki pengaruh yang paling signifikan dan kuat terhadap keputusan pemilihan. Lanjut ke WOM atau X2 juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan. Lanjut ke iklan. X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemilihan dalam konteks penelitian ini. Model regresi secara keseluruhan signifikan menunjukkan bahwa media sosial dan WOM adalah faktor kunci dalam keputusan pemilihan di industri fashion. Bab interpretasi itu hampir mirip seperti yang saya jelaskan di pengolahan data yang bagian Excel tadi.
Kesimpulan yaitu pengaruh media sosial. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian dibandingkan dengan WOM dan iklan. Pengaruh WOM WM juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Juga meskipun pengaruhnya tidak sebesar media sosial, WOM tetap merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian juga konsumen tidak signifikan. Iklan meskipun masih relevan, tidak memberikan dampak sebesar media sosial dan WOM dalam konteks penelitian ini. Signifikan model regresi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara keseluruhan, ditunjukkan oleh nilai F statistik sebesar 9,687 dan p-value sebesar 0,00018. Coefficient determinasi R-score sebesar 0,528 menunjukkan bahwa 52,8% variasi dengan keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dianalisis media sosial, WOM, dan iklan. Faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu media sosial adalah faktor kunci yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di industri fashion. WOM juga berpengaruh signifikan tetapi dengan pengaruh yang sedikit lebih rendah dibandingkan media sosial. Iklan juga dalam konteks penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sekian, apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.